Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan beberapa radio lain, pemirsa Roja TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas masalah keimanan menurut konsep ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, iman itu turun dan naik, fluktuatif, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ayat dan hadis tentang itu sudah kita terangkan. Iman itu tidak flat, tidak tetap. Itu poin pertama. Kedua, kadar keimanan setiap mukmin berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang di tengah-tengah. Dan ini berdampak pada ibadah, muamalah, dan akhlak. Imannya kuat, ibadahnya rajin, berkualitas, dan berkuantitas. Kalau lemah imannya, ibadahnya juga malas-malas, asal-asalan. Kalau pertengahan imannya, ibadahnya juga pertengahan. Itu poin yang kedua. Jadi iman orang nggak sama, tapi berbeda-beda. 2 poin itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Poin ketiga diberi judul oleh muallif Fasiqu ahlil kiblah mu'minun naqisul iman. Orang fasik di kalangan ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu kaum muslimin. Orang fasik di kalangan kaum muslimin, dia dianggap seorang mukmin yang kurang keimanannya. Apa maksudnya? Maksudnya kefasikannya tidak menghilangkan imannya sama sekali. Masih ada iman? Masih. Makanya kita dapati orang-orang ahli maksiat kadang sholat. Orang itu berjudi, orang itu mabuk, tapi suka sholat. Para pezina, waliyadzubillah, kadang sholat mereka. Ramadan saum, menunjukkan ada iman. Disebut kafir tidak boleh karena masih ada iman. Kefasikannya, dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keimanan, tapi tidak boleh disebut keimanannya sempurna. Kalau sempurna nggak mungkin berbuat dosa. Sehingga yang dimaksud dengan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq
hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya itu dia iman, dia mukmin. Maksudnya bukan kafir, tapi maksudnya sempurna imannya. Kalau keimannya sempurna nggak mungkin berzina. Dan baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu kelompok kekeh mau memerangi yang lain, setelah didamaikan nggak mau, saya mah terus ingin ribut, saya terus sampai salah satu di antara kita mati, tumpur ludes dari dunia ini, baru deh berhenti. Kekeh disebut bughat. Fa'im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabi, perangi yang bughat tadi, yang nggak mau damai tadi, diperangi, tapi mereka tetap muslim. Kalau diperangi berarti dibunuh ya? Ya iya, ini bukan peperangan, bukan perang-perangan pakai pedang-pedangan yang bodoh-bodohan, yang dari kayu, bukan. Benar. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Perangi orang yang bughat tadi, yang enggak mau damai tadi, sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada agama Allah, sampai mau damai lagi. Fa in fa'at, kalau sudah kembali, faslihu bainahuma bil adl, damaikan di antara keduanya dengan adil. Jadi dalam hadis bunuh-bunuhan disebut kafir, dalam ayat yang bunuh-bunuhan disebut mukmin. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang mengatakan hadis tadi bertolak belakang dengan ayat ini, otak dia yang membenturkan dua keterangan wahyu yang sahih ini. Padahal tidak bertolak belakang, malah memberi penjelasan yang lebih detail sebagaimana nanti akan diterangkan. Demikian juga ayat tentang qisas. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masih dianggap mukmin oleh Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 178. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal amdu bil amd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu qisas dalam hal pembunuhan. Kalau yang dibunuhnya hamba, balasannya hamba lagi. Kalau orang merdeka lagi. Laki lagi, wanita lagi. Begitu terus. Tapi siapa yang memberi maaf, maka itu lebih baik. Tidak menuntut qisas. Nah, jadi dalam hadis lain Nabi SAW menyebut dua orang yang saling bunuh-bunuhan disebut saudara kalian. Kata Nabi SAW, unsur akhawka zaliman au madluman. Kata Rasul SAW, bantu tuh saudara kalian, baik yang berbuat zalim ataupun yang menjadi korban kezaliman, yang dizalimi. Para sahabat menjawab, hadzal zalim fa kaifa al-mazlum, kalau hadzal mazlum fa kaifa al-zalim, ini menolong orang yang dizalimi, kita faham bagaimana menolong orang zalim. Masa dibantu untuk berbuat zalim kepada pihak lain, kan nggak boleh. Kata Nabi SAW, cegah dia dari kezaliman. Itu cara membantunya.
bukan membantu ikut mukulin, bukan membantu ikut menzalimi pihak korban, bukan. Cegah, dengan mencegahnya menolong dia dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut mukmin kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, seperti mencela gitu ya, seperti memerangi. Itu dosa-dosa besar, pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla masih disebut dengan sebutan mukmin. Apakah ini bertolak belakang? Tidak, tentu saja tidak bertolak belakang. Bagaimana cara memadukannya atau cara mengkompromikannya? Para ulama kemudian merinci sehingga ayat dengan hadis yang seperti bertolak belakang itu menjadi proporsional. Mereka menyatakan istilah kufur, istilah fasik, istilah zalim, istilah munafik, bahkan istilah syirik itu ada dua jenis, besar dan kecil. Fasik kecil, kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, zalim kecil. Ada lagi yang besar. Apa beda yang besar dan yang kecil? Kalau yang besar, syirik besar, kufur besar, nifak besar, zalim besar, termasuk fasik besar, ini adalah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dia. Syirik besar seperti menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalimat tauhid yang menjadi dasar keislamannya hancur dengan perbuatan syiriknya. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang lain selain Allah. Dia nyembah selain Allah, gugur sudah. Hancur tauhidnya. Maka dia keluar dari Islam. Itu kalau syirik besar. Adapun kalau syirik kecil seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub, dan ada beberapa perbuatan lain yang dikategorikan syirik kecil, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Itu kufur atau syirik tapi yang kecil. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau sudah kufur. Kecil. Pergi ke dukun, syirik. Syirik kecil. Tidak keluar dari Islam. Tidak murtad dari Islam. Ya. Demikian juga kufur. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar keluar dari Islam. Contohnya siapa? Contoh orang yang mengingkari salah satu saja di antara rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6, diingkari satu aja, nggak iman kepada takdir, kufur sudah. Nggak iman kepada malaikat, kufur, walaupun dia ahli ibadah. 5 rukun iman yang lain diyakini, 1 diingkari, kufur dia. Atau mengingkari salah satu di antara rukun Islam yang 5. Yang 4, syahadat, salat, saum, zakat, diyakini, diimani, diamalkan dengan hebat. Haji diingkari. Dia bisa kufur walaupun ahli ibadah. Ini kufur besar. Pelakunya keluar dari Islam. Adapun kufur kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Contohnya apa? Tadi membunuh. Kata Nabi SAW, sibabun muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, fasik kecil. Memeranginya kufur, kufur kecil.
Orang tidak kafir, tidak murtad dengan membunuh, enggak. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Disebut kufur. Tapi ini kufur kecil. Kenapa? Karena walaupun disebut kufur kecil, pelaku pembunuhan oleh Allah tetap disebut mukmin. Al-Hujurat ayat 9 tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, damaikan. Maka ketika perang sesama mukmin benar-benar terjadi seperti kasus perangnya golongan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dua-duanya mukmin. Tapi dua-duanya berperang, saling bunuh, iya saling bunuh. Maka mereka tidak keluar dari Islam, tidak murtad, karena Allah tetap menyebut dengan sebutan mukmin. Apakah dua-duanya berdosa? Tidak. Dua-duanya bisa berpahala. Loh kok bisa saling bunuh, saling berperang, saling mencabut nyawa, tapi dua-duanya berpahala? Ya, kalau didasarkan pada ijtihad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berijtihad, dia yang benar memangku jabatan kekhalifahan. Yang tidak taat, yang tidak mengakui bugot, dan bugot wajib secara syar'i diperangi. Memeranginya ibadah. Berdasarkan ijtihad ini diperangi. Dengan asumsi, dengan keyakinan melaksanakan syariat. Membunuh bisa bernilai ibadah? Iya, kalau ada alasan syar'i. Seperti hakim menjatuhkan hukuman mati kepada seorang yang memang harus dihukum mati. Qisas umpamanya dia membunuh seorang, ditangkap, kemudian disidang, harus dibunuh lagi. Hakim yang memutuskan, Al-Gojo sebagai eksekutornya. Al-Gojo itu berdosa apa berpahala? Berpahala melaksanakan syariat Allah. Hakimnya berpahala apa berdosa? Berpahala karena menerapkan aturan Allah Azza wa Jalla. Itu membunuh tapi berpahala. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Pertama, ats-tsayyibuz zani. Orang yang pernah menikah lalu berzina. Baik masih punya pasangan, masih punya suami, masih punya istri, ataupun sudah janda dan duda, terjerumus ke dalam perzinahan, halal darahnya. Tapi dengan prosedur. Tidak lantas ini ada yang berzina langsung gabres-gabres ditusuk mati. Enggak boleh. Tangkap dulu, astorkan ke hakim, disidang. Nanti dicari uzur-uzurnya. Kalau ternyata menurut hakim, ya ini harus dirajam. Laksanakan rajam sampai mati. Hakimnya berpahala karena menerapkan syariat Allah. Orang yang melemparnya berpahala karena melaksanakan syariat Allah. Ini yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Terus yang keduanya, selain ats-tsayyibuz zani adalah orang yang membunuh qisas. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari ajaran Islam. Disebut kharaja an dini al-mufariqul jamaah, keluar dari agamanya, keluar atau melepaskan diri dari jamaah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini disalahfahami dan disalahterapkan oleh sekelompok orang.
membentuk kelompok lalu disebut jamaah. Siapa yang sudah tergabung lalu keluar, maka halal darahnya untuk dibunuh. Hadisnya benar, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu salahnya di mana? Istidlalnya, penerapannya, pemahamannya, interpretasi, penafsiran dari hadis ini yang keliru. Maknanya adalah murtad. Kalau murtad yang dimaksud jamaah di sini jamaah kaum muslimin. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber kebenaran. Man kana alal haqqi fahuwa jamaah wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, di atas Islam, dia jamaah walaupun sendirian. Karena Ali bin Abi Thalib menyatakan al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit. Adapun firqah berkumpulnya orang di atas kebatilan walaupun banyak. Jamaah atau firqahnya sesuatu tidak dilihat seberapa banyak pengikutnya, enggak, tapi seberapa benar nilai yang mereka pegang. Nah, inilah yang disebut dengan jamaah Islam dan kaum muslimin. Sehingga makna al-mufariqul jamaah, memisahkan diri dari jamaah, murtad. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa orang yang mengganti agamanya dari Islam kepada yang lain, bunuh dia. Tapi semua ini baik pezina atau qisas atau murtad, ini melalui prosedur. Hakim yang memberikan vonis. Kata hakim, ya ini setelah melalui persidangan, berdasarkan dalil ini, jatuhkan hukuman mati. Yang berzina tadi dirajam. Yang membunuh dibunuh lagi. Yang murtad dibunuh. Dengan prosedur. Dan dilaksanakan oleh ahlinya. Kalau bukan ahlinya, dipenggal kepalanya, nggak mati-mati. Karena lukanya hanya sedikit. Kalau oleh ahlinya, langsung putus. Tidak boleh semua orang, wah ini menurut syariat harus dihukum mati. Langsung bros-bros setiap orang membunuh, nggak boleh. Haram bagi dia. Kalau kita umpamanya lagi ke gunung cross country, terus menemukan orang yang berzina, terlihat oleh semua orang, nggak boleh, dirajam oleh kita, nggak boleh, dosa kita, bukan wewenang kita, harus melalui prosedur persidangan. Demikian juga yang murtad, demikian juga yang dikisos karena membunuh dan seterusnya. Nah, jadi walaupun halal darahnya, tapi mereka muslim. Yang berzina, walaupun berzina, dia tetap muslim dengan keimanan yang dimilikinya, tapi pelaku dosa besar dengan perzinahan yang dilakukannya. Tapi sebesar apapun itu dosa, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian juga yang mabuk, demikian juga yang berjudi, demikian juga orang yang merampok, mereka tetap muslim dan memperoleh hak yang sama dengan muslim yang lainnya. Kalau salam dijawab. Kalau dia menjadi imam, sah keimamannya, sah kita bermakmum di belakangnya. Mungkin ada tukang mabok jadi imam, mungkin. Asal jangan sambil mabok imamnya. Lagi normal, lagi biasa, bacaannya benar, gerakannya benar, sah untuk dirinya, sah keimamannya. Walaupun tidak afdol. Penjudi, tukang judi, kita tahu. Ada ustadz imam masjid tapi suka pasang judi online. Jadi imam. Sah keimamannya? Sah. Selama sholatnya sah untuk dirinya, sah pula keimamannya. Karena dia masih muslim walaupun berdosa besar. Hak dia sebagai sama muslim tetap dia miliki. Kalau jadi imam sah keimamannya. Kalau salam wajib dijawab. Kalau dia mati
wajib disolatkan, didoakan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia tetap muslim dengan keimanan yang dimilikinya walaupun fasik dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Walaupun sampai harus dihukum mati. Nah, seperti 3 yang tadi disebutkan, ya. Oleh karena itulah ada kufur besar, keluar dari Islam, ada kufur kecil, tidak keluar dari Islam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik besar keluar dari Islam. Fasik kecil seperti mencela tadi, melakukan pelanggaran terhadap apa yang Allah larang dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sampai di akhir ayat itu dikatakan, "Pamalam yatub faulaika humul fasiqun, wa malam yatub faulaika humul zalimun." Mereka itu zalim, mereka itu fasik, tapi zalim kecil dan fasik kecil, ya. Adapun yang ke syirik besar kecil, kufur besar kecil, nifaq, ada yang besar, ada yang kecil. Nifaq besar keluar dari Islam, yaitu orang yang pada hakikatnya dia tidak percaya kepada Islam, kufur, ingkar, tapi menampakkan keislaman demi kepentingan dunia. Di zaman Nabi SAW, gembongnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, terketahui oleh semua ini munafik. Kenapa mereka Islam? Demi keuntungan dunia, karena Nabi SAW dan kaum muslimin dominan di Madinah. Kalau mereka tetap dalam kekafiran, nggak akan bisa memainkan peranan, tidak akan meraih keuntungan dunia, makanya pura-pura Islam. Padahal menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan nifaq besar. Dan inilah yang terancam dengan ayat surah An-Nisa 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam darak terendah di dalam neraka. Darak itu tingkatan. Tingkatan neraka disebut darokat. Darokat itu tingkatan dari atas ke bawah. Yang paling atas yang paling ringan azabnya. Makin bawah makin dahsyat, makin hebat. Yang paling bawah paling hebat, paling dahsyat. Ternyata orang munafik berada di tingkat terendah. Artinya azabnya lebih dahsyat. Karena apa? Hakikatnya mereka kufur. Keislamannya pura-pura, acting, sandiwara demi keuntungan dunia. Dan seringkali merugikan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak waspada dengan orang ini karena dianggap kelompok mereka. Di momen tertentu mereka khianat, menusuk dari belakang, menikung di tikungan, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan. Ketika perang Uhud, kaum muslimin 700 orang ditambah 300 orang kaum munafikin berangkat. Musuhnya 3.000 orang. Di tengah jalan 300 munafikin ini belot pulang kembali. Runtuh nggak tuh semangat kaum muslimin? Iya. Tapi karena iman mereka, mereka tidak gentar menghadapi situasi seperti itu. Tetap maju. Tapi secara politis itu kan merugikan kan? Meruntuhkan mental. Itulah orang-orang munafik. Pada hakikatnya mereka kafir. Tapi menampakkan keislaman. Itu nifak besar. Adapun nifak kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nifak kecil adalah orang muslim yang memiliki karakter khas munafikin, tapi masih ada iman di dalam dirinya. Ada 4.
Kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diamanati dia khianat, kalau bertengkar dia curang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatu minhunna kanat fihi khaslatu minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 karakter, 4 sifat. Siapa orang yang memiliki keempat-empatnya, dia munafik sejati. Siapa yang memiliki hanya salah satu, berarti dia memiliki salah satu karakter munafik sampai dia meninggalkannya. Apakah keempat itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia janji dikasih kepercayaan amanat dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza khasama fajara, kalau bertengkar dia curang. Ada enggak di kalangan kaum muslimin suka sholat, saum Ramadannya full, sudah haji berkali-kali, zakatnya keluar, suka ngaji, tapi munafik? Ada nggak di sini yang suka berdusta? Ada. Ada yang janji tapi ingkar? Ada. Ada yang diamanati khianat? Ada. Ada yang kalau bertengkar curang? Ada. Maka orang ini memiliki karakter munafik. Tapi sholatnya mah rajin. Dia yakin terhadap rukun Islam, rukun iman. Dia mukmin benar-benar. Cuma memiliki 4 karakter munafik. Ini disebut munafik kecil. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Maka orang muslim yang punya karakter munafik ini tidak boleh ditembak dengan ayat 145 dari surah An-Nisa, bahwa sungguhnya orang munafik berada di neraka tingkatan yang paling bawah. Munafik kamu, nerakanya paling bawah kamu. Ini mah untuk munafik besar, bukan munafik kecil. Nah, semuanya itu kata muallif, fahadhil khisal kulluha nifaqun amali la yakhruju minad din illa idza sahibahun nifaq al-i'tiqadi. Inilah semua perkara tadi disebut nifaq kecil atau nifaq amali. Kalau nifaq besar diistilahkan dengan nifaq i'tiqadi. I'tiqadnya keyakinannya kufur, zahirnya menampakkan keislaman. Itu nifaq besar atau nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq kecil disebut juga nifaq amali. Nifaq amali ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Inilah keyakinan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Membagi 5 istilah: kufur, syirik, nifaq, fasik, dan zalim menjadi 2 jenis. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan muslim lagi. Kalau sudah keluar dari Islam dianggap murtad, hak dia sebagai orang yang bukan mukmin tidak sama dengan orang mukmin. Kalau salam, kalau bertemu nggak boleh salam. Kalau dia jadi imam, nggak boleh kita bermakmum di belakangnya, nggak sah dia. Kalau dia mati, nggak boleh disolatkan, nggak boleh didoakan, nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita membahas penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, tidak berarti vonis bahwa dia kafir, tidak. Oh, ini orang itu mabuk,
dia terancam dengan neraka. Memang Quran Sunnah menyatakan demikian. Dia berjudi terancam dengan neraka. Dia mencuri terancam dengan neraka. Tidak berarti dianggap kafir, tidak berarti pasti masuk neraka. Hanya terancam karena adanya ancaman Quran atau hadis tentang pelaku itu. Demikian juga kalau amal-amalan kebidahan. Kita katakan ini tidak ada sunnahnya, tinggalkan. Bukan berarti vonis dia sesat, vonis dia kafir keluar dari Islam, vonis dia ke neraka. Enggak. Kita sedang berbicara tentang hukum sebuah perbuatan menurut Islam, bukan memvonis pelakunya dengan mukmin atau kafir, apalagi memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Tidak, ya. Pembicaraan kita hanya sebatas berbicara tentang hukum sebuah perbuatan menurut dalil-dalil yang ada. Walhasil para pelaku dosa-dosa besar menurut Ahlus Sunnah tidaklah kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa ke surga atau ke neraka? Bisa langsung ke surga. Bisa ke neraka dulu tapi akhirnya ke surga. Tergantung apa? Nanti ada penjelasan rinci tentang masalah itu. Kalau ini berlaku kepada personal kaum muslimin, ini juga berlaku bagi personal yang khusus di kalangan kaum muslimin. Tadi umum semua kaum muslimin terkena penjelasan itu. Dan ada orang muslim yang khusus, siapa? Penguasa. Mungkin raja, mungkin presiden, mungkin menteri, mungkin gubernur, mungkin wali kota, bupati, camat, dan seterusnya sampai ke RT RW. Di kalangan mereka ada enggak kecurangan, kebohongan, kejahatan kepada rakyatnya? Ada banyak, enggak ada yang maksum. Apa mereka kafir? Tidak, semua kejahatan mereka tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai muslim, semua hak dia sebagai seorang muslim wajib kita tunaikan. Doakan kebaikan. Doakan ampunan. Kalau ketemu salam, kalau dia salam jawab salamnya. Kalau dia jadi imam, sah kita bermakmum di belakangnya. Tidak boleh digibahi. Kalau orang biasa melakukan sebuah dosa, nggak boleh kita gibahi. Si anu jahat, si anu fasik, si anu nggak boleh, itu gibah. Kalau orang biasa tidak boleh, apalagi orang luar biasa. Ada dua orang luar biasa. Pertama penguasa, yang kedua ulama. Ulama tetap manusia, ada salahnya? Ada. Boleh menggibahi mereka. Kalau menggibahi orang biasa sudah haram, apalagi menggibahi dua orang ini, penguasa dan ulama. Karena apa? Dampak buruknya jauh lebih besar. Kalau orang biasa, dosa besar kita gibahi. Dampaknya tidak sebesar kepada penguasa dan ulama. Kalau ulama digibahi, apa dampaknya? Dampaknya orang-orang jadi nggak percaya lagi. Dampaknya orang-orang jadi tidak lagi mau ngambil ilmu, mendengarkan penjelasannya. Dampaknya orang-orang menjauh dari ulama. Kalau menjauh dari ulama, siapa lagi yang harus mereka dengar? Demikian juga penguasa. Kalau penguasa ada kesalahan, kita gibahi. Apa akibatnya? Rakyat benci, rakyat marah. Akhirnya nggak mau taat lagi. Semua aturannya dijauhi. Ada lampu merah, tabrak, celaka, gitu ya. Ada letter S, sengaja berhenti untuk menunjukkan kebencian kepada sang penetap aturan di sini, sengaja jeger ditabrak kubatur. Kan gitu, bahaya. Akibatnya timbul pemberontakan, akibatnya timbul kekacauan, akibatnya pemerintahnya nanti tambah jahat lagi dalam bertindak kepada rakyat. Itu kekacauannya lebih besar.
Maka dikatakan oleh para ulama, luhumul ulama lahmun masmumun. A'radul ulama termasuk penguasa, ya, itu daging yang beracun. Kalau kita makan daging beracun, maka racunnya akan menimbulkan madarat yang besar kepada seluruh tubuh. Berbahaya dibanding memakan daging biasa. Orang menggibahi orang lain sama dengan memakan daging orang tersebut setelah kematiannya. Mungkin nggak ada efek apa-apa atau sedikit, kecuali kanibal, jijik, makan daging sesama manusia, kan gitu. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Kanibal. Ini daging orang biasa. Daging ulama dan penguasa lebih bahaya karena beracun. Begitu dimakan, maka seluruh tubuh terkena dampaknya. Maknanya menggibahi ulama dan penguasa atas kesalahan mereka, dampak buruknya lebih besar kepada semua aspek dan semua kalangan. Dan keharamannya lebih besar. Ingat, sebesar apapun kejahatan orang lain, selama bentuk kejahatan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, bukan kufur besar, bukan syirik besar, bukan fasik besar, zalim besar atau nifak besar, mereka tetap muslim walaupun muslim yang berdosa besar. Ya, nasib mereka bagaimana di akhirat nanti ada pembahasan tersendiri dalam masalah itu. Berkata muallif selanjutnya, wa ammal khawarij faqalat, adapun khawarij mereka berkata, al-musirru ala kabirah min zina au syurbil khamar au riba kafirun murtadun kharijun minad dini bil kulliyah la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa huwa mukhalladun fin nari abada. Adapun khawarij menyatakan, siapa orang yang terus menerus di atas dosa besar, seperti terus-menerus berzina, terus-menerus mabuk, terus-menerus berjudi, terus-menerus makan riba, mereka kafir, keluar dari Islam, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ngeri ya khawarij ini. Pelaku dosa besar dianggap kafir. Kalau ini diterapkan, mereka bisa mengkafirkan diri mereka sendiri loh. Ada nggak di kalangan kita yang terbebas dari dosa besar? Nggak ada. Setiap kita pernah berdusta, setiap kita pernah bergibah, setiap kita pernah mencela orang lain, setiap kita mungkin ada durhaka kepada orang tua. Itu semua dosa besar loh. Kalau pelaku dosa besar dianggap kafir, nggak ada seorang pun muslim di alam jagat raya ini. Nggak ada seorang pun yang maksum. Dan ini ngeri. Apa akibatnya? Akibatnya kalau orang yang melakukan dosa besar kafir dianggap halal darahnya, hartanya. Boleh dibunuh, membunuhnya dianggap ibadah. Boleh diambil hartanya dan mengambil hartanya dianggap halal dan ibadah. Bayangkan. Ngerampok, menipu, mencuri dianggap ibadah. Membunuh dianggap ibadah. Ya, inilah keyakinan khawarij yang berbahaya. Wa qalatil mu'tazilah, berkata kalangan mu'tazilah, al-usat laisu mu'minin wa laisu kafirin walakin nusammihim fasiqin faja'alul fusuq manzilah bainal manzilatain.
Mu'tazilah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar, ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, mereka bukan mukmin, bukan kafir. Kami menyebutnya fasik, kata mereka, dan fasik ini status antara dua identitas. Muslim bukan, kafir bukan, di tengah-tengah. Disebut al-manzilah bainal manzilatain. Tapi mereka tidak berbicara bagaimana perlakuan kepada orang mukmin yang berdosa besar itu di dunia. Apa kalau mati dalam keadaan demikian disolatkan atau tidak? Kalau dia bertemu salam apa tidak? Kalau orang tadi jadi imam sah apa tidak? Tidak ada pembahasan di kalangan orang Mu'tazilah tentang hal itu. Kalau ahlu sunnah jelas, orang mukmin yang berdosa besar dia tetap muslim. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kita wajib salam, kita wajib bermakmum kalau dia jadi imam, kita wajib mensolatkan kalau dia mati dan seterusnya. Ya, kalau Khawarij jelas semuanya kafir, nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, kalau Mu'tazilah tawakuf. Orang ahlu sunnah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar di akhirat mungkin langsung ke surga, mungkin ke neraka dulu tapi akhirnya ke surga. Nggak ada yang abadi di neraka. Kalau Khawarij di akhirat pelaku dosa besar neraka selama-lamanya abadi. Nah, bagaimana Mu'tazilah? Mu'tazilah memandang orang muslim yang berdosa besar sama dengan Khawarij kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berbeda kan tiga golongan ini? Ahlu sunnah ini yang benar sesuai dengan Quran sunnah. Khawarij menyimpang secara ekstrim. Mu'tazilah dekat-dekat dengan Khawarij. Ada satu kelompok lagi ekstrim kirinya bertolak belakang dengan Khawarij. Mereka disebut murji'ah. Mereka berkata la tadurrul ma'asi ma'al iman wala binaqsin wala bimunafah wala yadkhulun nar ahadun bidzambin dunal kufril bil kulliyah. Kata murji'ah, kemaksiatan seseorang tidak akan merusak iman, tidak mengurangi iman, dan tak ada seorang pun yang masuk neraka karena dosa-dosa baik kecil ataupun besar. Kata mereka, nggak ada keutamaan orang mukmin dengan orang fasik, semuanya muwahhid, semua imannya sama seperti keimanan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, ini juga yang menyimpang dari nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Di antara empat kelompok ini, ada Khawarij jauh menyimpang dari Quran Sunnah dan ini berbahaya. Ada Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Ada Murji'ah berada di seberang lawan mereka yaitu Khawarij. Ahlus Sunnah wasat di tengah-tengah. Orang muslim yang berdosa besar, mereka tetap muslim dengan keimanannya, tapi fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Walaupun fasik, dia tetap dianggap muslim. Salamnya dijawab, imamnya sah, kalau jadi penguasa wajib taat, kalau dia mati wajib disolatkan dan dikuburkan di ke pekuburan kaum muslimin. Di akhiratnya terserah Allah. Nanti ada rincian. Mungkin langsung ke surga, mungkin ke neraka dulu, mungkin ditahan dulu di tengah-tengah. Sebagaimana rinciannya akan kita terangkan di Jumat yang akan datang ya. Inilah poin ketiga yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keimanan, yaitu perbedaan prinsip antara empat kelompok: Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan Ahlu Sunnah ya. Nanti Jumat depan kita akan menjelaskan bagaimana kalau orang yang muslim berdosa besar, apa ke surga, apa ke neraka. Nanti akan kita jelaskan di Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, dipersilakan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa
wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz kita di kesempatan kajian dan sisi berikutnya adalah masalah pengembangan jadi negara semoga Allah memberikan kita semua. Jika menimbulkan gangguan sehingga menghindari ibadah yang dilakukan seperti sholat kajian diri sendiri dan membatasi bermuamalah dengan posisi sebelum bisa memberikan manfaat menimbulkan hal seperti ini sesuai dengan syariat. Baik, barakallahu fiik. Kita tahu salat berjamaah wajib bagi laki-laki. Bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, tetangga, kawan-kawan dianjurkan. Nabi SAW menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak gaul dan tidak sabar atas gangguan mereka. Kita disuruh gaul, disuruh bermuamalah dengan sebaik-baik muamalah, ya. Itu hukum asal. Kecuali apabila dia ada uzur dalam arti dia punya penyakit menular ke orang lain. Dengan makna seperti yang pernah kita terangkan tentang penularan. Kita dilarang mendekati orang yang memiliki penyakit taun. Dan itu berdekatan dengan mereka menjadi penyebab nanti kita terkena dikasih oleh Allah penyakit taun tersebut. Maka ada larangan apabila kamu berada di suatu daerah yang di sana ada penyakit taun, jangan kamu keluar. Dan apabila kamu mendengar ada penyakit taun di suatu daerah, jangan kamu memasukinya, mendatanginya. Nah, ini larangan ini berlaku tidak hanya untuk penyakit taun tapi yang sejenis. Seperti kemarin, beberapa tahun lalu ada COVID-19. Ada virus corona. Siapa yang berdekatan dengannya bisa terkena, apalagi bersentuhan dengannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita menghindari orang-orang yang terkena virus corona ini. Termasuk tidak boleh ke masjid, iya. Bahkan bukan hanya masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup. Haji ditutup. Jangan sampai menjadi ajang terkenanya orang dengan penyakit tersebut. Ya. Hadis menyatakan la dharara wala dirara. Tidak boleh memberi madarat dan tidak boleh juga dimadaratkan oleh orang lain. Maka adanya perintah untuk sholat berjamaah, untuk bergaul, di saat yang bersamaan ada larangan memberi madarat. Maka kalau kasusnya seperti ini, dahulukan larangan. Daf'ul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Salat berjamaah meraih manfaat, bergaul meraih manfaat. Tapi ketika itu dilakukan ada madarat, maka hindarkan.
Maka dibolehkan, bahkan diharuskan bagi orang yang umpamanya terkontaminasi virus tertentu, penyakit tertentu yang menurut pengalaman dan penelitian siapapun yang berkaitan dengan dia akan kena, maka jaga diri. Dia memiliki uzur untuk tidak ke masjid. Jangankan yang berbahaya, seperti yang tidak berbahaya saja boleh tidak ke masjid. Seperti hujan. Hujan berbahaya enggak? Enggak berbahaya. Kalau orang hujan-hujanan ke masjid bahaya? Tidak bahaya, ya. Maka dia boleh sholat di masjid, di rumah. Padahal tidak berbahaya. Apalagi yang memberi bahaya dan madarat kepada orang lain, maka lebih kuat lagi uzurnya. Jadi dibolehkan bagi orang yang terkena penyakit tertentu, yang apabila berdekatan dengan orang lain menyebabkan orang lain terkena pula, bukan karena penularan, tapi begitulah Allah menetapkan. Orang yang berdekatan dengan penyakit ini akan terkena. Begitulah sunnatullah azza wa jalla. Maka sebaiknya orang itu tidak pergi ke masjid karena adanya uzur tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan. Iya, silakan. Iya, ada masalah tadi lagi. Baik, mohon dipersilakan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu mau diceritakan terlebih dahulu kalau isi pada ini mendapatkan melalui pisau. Iya, silakan. Oh, mohon maaf Ibu, nampaknya masih tidak jelas. Baik, mohon maaf karena tidak bisa kita terjadi feedback sehingga suara tidak jelas. Mohon untuk pendengar yang lain untuk mengucapkan terlebih dahulu official. Baik, waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf tampaknya suara tidak terdengar jelas. Bahwa di Bandung, tidak seharusnya dipakai untuk berada seperti di trotoar atau di jalan. Dan saya Baik, barakallahu fiik. Terus terang ini pertanyaan yang berat, konsekuensinya secara sosial. Trotoar itu hak para pengguna jalan, bukan untuk berdagang. Siapa yang berdagang di trotoar para terlarang menurut aturan pemerintah. Yang berkuasa, pertama, dia tidak taat kepada pemerintah, melanggar larangan. Yang kedua, merampas hak orang lain. Artinya orang yang mau berjalan nggak bisa lagi di trotoar, penuh dengan pedagang. Apa dampaknya? Dampaknya orang berjalan di pinggir jalan raya, di aspal, kesabat motor, mobil celaka. Penyebabnya apa? Para pedagang memenuhi trotoar. Karena tanpa izin menggunakan fasilitas umum, melanggar larangan, maka perbuatan itu dikategorikan haram dari dua sisi. Sisi pertama, melanggar larangan
penguasa. Sisi kedua, mengambil hak orang lain, para pejalan kaki. Bukan 1, 2, puluhan. Kalau bukan hukum berdagangnya, tapi berdagang di tempat itunya, ya, berdagangnya halal. Kalau perbuatan tersebut haram, haram pula hasil dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram pula keuntungan dari sesuatu itu. Minuman keras haram, berjualan minuman keras haram, keuntungan dari itu haram. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berjudi haram, hasil berjudi haram. Berdagang di tempat terlarang, merampas hak orang haram, maka hasilnya juga tetap haram, tidak boleh, ya. Terus solusinya gimana? Dagang tapi di tempat yang boleh. Emangnya cuma trotoar? Kan enggak, banyak, ya. Bisa jalan-jalan, asongan, ya. Bisa umpah di tempat yang dibolehkan berdagang di sana. Bisa menyewa tempat, butuh modal, ya iyalah, namanya juga usaha, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang ingin berjualan. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan Allah mudahkan untuk memperoleh tempat yang layak dan tidak merampas hak siapapun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adyar. Pertanyaannya saya sholat jika kita bermakmum memiliki pemahaman Mu'tazilah. Mohon maaf. Baik, barakallahu fiik. Salah satu di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan hanya penyimpangan amali. Nifaq kecil, fasik kecil, zalim kecil, syirik kecil, kufur kecil. Bukan hanya itu, termasuk juga pemahaman. Pemahaman tersebut melahirkan keyakinan yang bid'ah. Lahirlah beberapa istilah di kalangan para ulama. Istilah ini menggambarkan penyimpangan kaum muslimin dalam masalah akidah. Seperti adanya Mu'tazilah, adanya Khawarij, adanya Asy'ariyah, adanya Al-Maturidiyah, adanya Al-Qadariyah, adanya Al-Jabriyah, adanya Murji'ah dan seterusnya. Dan ini rincian penjelasan dari hadis iftiraqul ummah sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Qila wa mal jamaah? Qal ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau menyebut umatku, berarti muslim. Berarti tidak keluar dari Islam. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Padahal muslim. Maksudnya terancam dengan ancaman neraka. Bukan vonis. Sama dengan orang muslim berjudi, terancam dengan neraka. Sama dengan pemabuk, terancam dengan neraka. Ini orang yang menyimpang akidahnya terancam dengan neraka. Kulluha finnar, semua masuk neraka. Ini ancaman. Illa wahidah, kecuali satu. Wahya al-jamaah, yaitu jamaah. Ditanya apa itu jamaah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalan hidup yang aku jalani pada hari ini beserta para sahabatku. Jalan hidup Nabi dan para sahabat, itu jamaah. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat, itu jamaah. Dan itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Yang 72 golongan terancam dengan neraka, tapi masih muslim. Tapi Nabi tidak merinci apa saja 72 golongan ini.
Lalu muncul inisiatif dari para ulama, siapa sih 72 golongan yang masuk neraka ini? Lahir beberapa kitab tentang hal itu. Di antara Imam Asy-Syahrustani menyusun kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal artinya milal itu jamak dari millah. Maknanya agama. Beberapa sekte yang menyimpang dalam perkara akidah tapi masih dianggap muslim. Kalau dianggap muslim, berarti dia memiliki hak seperti umumnya muslim. Kalau ketemu salam, kalau dia jadi imam, kita sah bermakmum di belakangnya. Lalu lahir istilah-istilah yang tadi, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Murji'ah dan seterusnya. Itu sekte-sekte di kalangan kaum muslimin yang menyimpang, terancam dengan neraka, tapi tetap mereka muslim sebab disebut sebagai umatku. Tapi tidak seluruh sekte ini muslim. Ada umpamanya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang ingkar kepada takdir. Qadariyah juga ada beberapa sekte lagi. Ada yang ekstrim sampai menyatakan Allah tidak mentakdirkan apapun, baik yang kecil ataupun yang besar. Seluruh takdir Allah diingkar. Ini kufur, keluar dari Islam karena ingkar kepada salah satu di antara rukun iman yang keenam. Ada lagi yang menyatakan Allah hanya mentakdirkan secara global, tidak secara rinci. Ini beda lagi hukumnya. Di kalangan Qadariyah ada yang dikufurkan oleh para ulama, ada yang tidak. Juga Mu'tazilah, adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan oleh para ulama tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan. Karena apa? Karena Jahmiyah sudah di luar Islam. Sudah bukan muslim lagi. Termasuk Syiah. Syiah itu ada berapa sekte? Ada Syiah Imamiyah. Ada juga Syiah Zaidiyah. Ini yang lebih dekat ke Ahlus Sunnah. Sebagian Syiah sudah dikufurkan oleh para ulama. Sehingga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pernah ditanya, apakah orang Syiah sudah murtad? Maksudnya Syiah Imamiyah yang Qurannya beda, nabinya beda gitu. Quran yang sekarang ini palsu kata mereka. Yang benar itu Mushaf Fatimiyah 3 kali lipat, masih gaib kata mereka. Itu sudah bukan Islam lagi. Kata beliau, Syiah tidak pernah murtad dari Islam karena mereka tidak pernah Islam. Kalau bukan Islam ya tidak dikatakan murtad lah. Yang murtad itu kalau ternyata Muslim, Sunni, lalu terpengaruh oleh Syiah, lalu ikut ke sana, ya itu murtad. Tapi kalau dalil lahir sudah seperti itu, mereka tidak murtad karena mereka tidak pernah Islam. Ada sekte tertentu yang dianggap kufur, ada sekte Syiah tertentu yang masih dianggap Muslim. Walhasil ini ada rincian, ya. Tapi secara umum Mu'tazilah, Khawarij masih di kalangan golongan kaum muslimin, penyimpangan yang mereka lakukan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, sehingga mereka memiliki hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Salamnya dijawab, kalau sakit silakan dilayat, kalau dia menjadi imam kita sah bermakmum di belakangnya, kalau dia mati tetap disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan kajian ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.